Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Hujurat. Terakhir kita sampai ayat yang ke-13, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Inilah ayat terakhir yang kita bahas, dan kita juga sudah mengkaji faidah-faidah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Ya. Intinya ayat tersebut berbicara tentang persaudaraan di atas Islam, merupakan persaudaraan yang lebih tinggi dibandingkan persaudaraan atas dasar suku, bangsa, atau tempat tinggal dan semacamnya. Lalu sekarang kita masuk saja ayat yang baru, ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kita dua ayat dulu yang kita bahas, yaitu dari ayat ke-5, ayat ke-14 sampai ayat 15. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah, wahai Rasul, kalian belum beriman. Akan tetapi katakanlah oleh kalian, kami telah Islam. Kalian belum beriman, makanya katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian menaati Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mengurangi sedikit pun amalan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka tidak ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka juga berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, yang benar. Ya, ini ayat 14 sampai ayat 15 ya. Jadi terjemahannya secara menyeluruh, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Rasul, kalian belum beriman. Akan tapi ucapkanlah oleh kalian, kami telah Islam.
iman dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Kalau kalian menaati Allah dan Rasulnya, niscaya Dia tidak akan mengurangi sedikit pun amalan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu tidak ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah, inilah dua ayat ke-14 sampai 15 kita bahas sekarang. Di sini Allah katakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata bahwa orang-orang Arab Badui berkata amanna, kami telah beriman. Orang-orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Arab Badui yaitu Arab yang pedalaman, yang masih primitif dan semacamnya. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli, maksudnya nafarun min Bani Asad, yaitu orang-orang Arab Badui dari kalangan Bani Asad. Jadi orang Arab Badui kan tersebar di mana-mana kan, di Mekah ada, Madinah, sampai di Palestina pun ada, di Israel kan ada. Dan mereka bergabung ke tentaranya Israel. Ini orang-orang Arab Badui ya. Jadi mereka ini ada di mana-mana. Kalau disebut Arab Badui, yang dibayangkan bukan cuma di sekitar Mekah, di luar Mekah pun ada, dekat Madinah ada, sampai di Syam pun ada ya. Karena yang namanya Badui, pedalaman, kan bukan cuma satu tempat saja kan, hampir di semua negara ada kan. Nah, di Arab ada, Timur Tengah ada, di Indonesia ada, di Amerika juga mungkin ada ya, walaupun kita belum pernah lihat. Nah, di sini orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Kami ini seorang mukmin. Ini perkataan mereka. Namun Allah katakan, Allah menyuruh Rasulnya, kul, katakan wahai Rasul, katakanlah lahum kepada mereka, lam tu'min, kalian belum beriman. Tadi orang-orang Arab Badui katakan kami telah beriman, tapi Allah menyuruh Rasulnya membantah mereka, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Terus apa kalau memang belum beriman? Walakin qulu aslamna, akan tapi ucapkanlah oleh kalian wahai orang-orang Badui, kami telah Islam. Bukan telah beriman, tapi kami telah Islam. Maksudnya apa Islam dan iman? Islam sebenarnya ini penafsirannya Bapak ada banyak ya, terkait apakah iman dan Islam itu sama atau beda ya. Tapi yang saya pakai pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, iman dan Islam kalau disebutkan secara bersamaan maknanya berbeda. Kalau disebutkan secara terpisah maknanya sama. Jelas? Kalau iman dan Islam disebutkan secara bersamaan maknanya berbeda antara iman dan Islam. Tapi kalau disebutkan secara berpisah, ini iman, ini Islam, maknanya sama. Sebagaimana muslim dengan mukmin. Muslim artinya orang yang berislam kan, mukmin orang yang beriman. Kalau disebutkan secara bersamaan maknanya beda antara muslim dengan mukmin. Tapi kalau disebutkan secara berpisah maknanya sama. Contohnya kalau disebutkan secara terpisah begini, sesungguhnya seorang muslim akan masuk surga. Apakah muslim saja? Kalau mukmin tidak? Mukmin masuk surga tidak? Masuk surga kan? Berarti muslim di sini artinya mukmin. Begitu juga kalau saya menyatakan tidak ada yang masuk surga kecuali mukmin. Apakah orang muslim nggak masuk surga? Masuk surga. Mukmin sini maksudnya muslim. Ini kalau sebutkan terpisah. Tapi kalau sebutkan bersamaan maknanya beda. Makanya Bapak bisa lihat ayat Al-Quran, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ada kan ayatnya? Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, mukmin laki-laki maupun perempuan, disebutkan bersamaan. Jadi maknanya sama tidak? Beda. Terus kalau disebutkan secara bersamaan maknanya beda, apa maknanya? Muslim itu ketundukan secara lahir, sedangkan iman ketundukan secara batin.
Jelas. Kalau sebutkan muslim dengan muslim, ini orang muslim, ini orang mukmin. Muslim ternyata yang orang yang tunduk secara lahir, nampak di depan mata kita dia sholat, zakat, itu nampak. Tapi kalau mukmin ini artinya orang yang tunduk secara batin dan tunduk pada Allah. Dia benar-benar beriman pada Allah. Orang yang tunduk secara lahir belum tentu batinnya tunduk. Ya tidak? Contohnya apa? Orang munafik, ya kan? Ya tidak? Orang munafik kan dianggap muslim kan? Karena lahirnya mereka apa? Lahirnya sholat kan? Kita nampak di depan mereka sholat, kadang mereka pun ini juga zakat sebagian, bahkan ikut jihad, ya kan? Tapi apakah mereka dikatakan mukmin? Tidak. Mukmin itu hati mereka kafir, tidak Islam. Jelas apa ya? Ini muslim itu kalau misalkan disebutkan dengan mukmin secara bersamaan, muslim itu ketundukan secara lahir. Kalau mukmin, nah ini maksudnya. Nah di sini orang-orang Arab Baduy berkata kepada Nabi, kepada kaum muslimin, kami telah beriman. Tapi Allah bantah, Allah menyuruh Rasulnya untuk membantah mereka. Enggak, kalian belum beriman. Tapi kalian katakan oleh kalian, kami telah berislam, bukan beriman. Artinya apa? In qadna zahir, kami telah berislam. Katakan kalian wahai Arab Baduy, katakan oleh kalian kami telah berislam. Artinya kami telah tunduk secara lahir. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah sholat, sudah zakat, bahkan ikut perang. Nah ini Islam, bukan mukmin, karena batin mereka, imannya belum masuk ke batin mereka, orang Baduy. Makanya Imam Al-Halim jelaskan sini, ketika mereka berkata orang-orang Baduy, kami beriman, maksudnya shadaqna bi qulubina, kami sudah membenarkan dengan hati kami. Jadi orang-orang Baduy merasa sudah membenarkan Islam dalam hati mereka. Mereka sudah merasa demikian, dan padahal kenyataannya belum seperti itu. Makanya Allah sebutkan dalam lanjutan ayat, wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, padahal keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya baru ini aja nampak di lisannya, di perbuatan, tapi hatinya masih belum. Jelas bahwa ya? Atau agak kurang jelas, kurang putar. Data sensor ya. Jadi orang-orang Baduy menyatakan kami telah beriman, artinya sudah membenarkan Islam dalam hati kami. Maka Allah menyuruh Rasulnya membantah mereka. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Akan tetapi katakanlah kami sudah berislam. Jangan kalian katakan bahwa kalian sudah beriman, tapi katakan oleh kalian bahwa kalian sudah berislam, artinya sudah tunduk secara lahir, karena batinnya belum tunduk. Nah itu maksudnya. Kenapa dikatakan demikian? Allah katakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ilal-an, sampai sekarang, sampai ayat ini turunkan. Lakinnahu yatawaqqaf minkum, tapi diperkirakan, ditunggu-tunggu iman itu ada pada diri kalian. Artinya diharapkan mereka kan beriman. Sekarang memang kalian belum beriman, kalian masuk Islam secara lahir saja. Tapi mudah-mudahan di kemudian hari muncullah keimanan dalam hati kalian. Karena orang Arab Baduy itu kan orang pedalaman. Seringnya, walaupun nggak semuanya, mereka masuk Islam karena faktor perut. Jelas? Faktor perut. Jadi mereka masih bisa melihat, oh ini Muhammad dan para sahabat kayaknya enak ya, mereka punya unta banyak, punya ini, makmur, mereka ya udah masuk Islam. Jadi mereka yang mendorong mereka masuk Islam faktor perut, ekonomi diantaranya. Nggak dalam keadaan nggak meyakini Islam itu benar. Jadi akhirnya mereka udah kami ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Selesai. Kalau saya udah ucapkan dua kalimat syahadat, dianggap siapa? Muslim kan? Ya nggak? Karena kita kan nggak tahu hati orang, kita nilai berdasarkan lahir Muslim. Jelas ya? Tapi anehnya, kalau seandainya mereka kami Muslim, selesai. Tapi mereka mengatakan kami beriman. Artinya bukan cuma lahir, batin kami juga udah tunduk. Nah inilah yang perlu diperalat. Allah langsung bantah mereka, enggak, kalian belum beriman.
Karena iman belum masuk dalam iman, cuman artinya kalian cuma tunduk secara lahir saja, sedangkan batin tidak tunduk. Jelas ya? Itu orang-orang Arab Badui. Jadi Allah katakan, kalian belum, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, kalian belum beriman. Akan tapi ucapkanlah oleh kalian, kami telah berislam, kami telah tunduk secara lahir, sebab iman belum masuk dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian menaati Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mengurangi sedikit pun amalan kalian. Kalau kalian menaati Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan cara beriman dan selainnya, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amalan kalian. Mengurangi sedikit pun amalan kalian. Mengurangi sedikit amalannya dikurangi. Atau apanya yang dikurangi maksudnya? Apa kira-kira? Kalau kalian menaati Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amalan kalian. Pahalanya. Di sini kata Imam Al-Mahali, tawabikum, maksudnya pahala kalian. Kalau seorang benar-benar beriman kepada Allah, tunduk lahir, batin dan lahir, maka kalau melakukan amal soleh nggak akan dikurangi pahalanya, sempurna dapat. Tapi kalau ada orang yang melakukan amal soleh dalam keadaan tidak beriman, hatinya kafir atau ragu, kalau melakukan amal soleh dapat pahala, dapat pahala. Makanya orang-orang munafik adalah orang yang rugi. Mereka sudah menampakkan keislaman, rajin sholat dengan tujuan supaya apa? Dianggap muslim, ikut jihad, mengorbankan harta mereka apa? Walaupun untuk tujuan apa? Dunia. Sudah mengorbankan ini dan ini, nggak dapat sedikit pun pahala, karena amal soleh mereka tidak dianggap berpahala. Nah itu orang-orang Badui ya. Allah katakan, kalau kalian menaati Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amalan kalian, yaitu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kalian. Min thawabiha innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman, dan penyayang bihim, yaitu kepada mereka orang-orang beriman. Artinya di sini terdapat isyarat, walaupun orang Arab Badui seperti itu, tetap Allah masih membuka pintu apa? Tobat. Mereka kan salah kan? Nampakkan ini iman belum muncul nih, tapi Allah masih membuka pintu tobat. Makanya masih diberikan kesempatan, karena bahwa kalau memang apa yang dituntut dalam Islam, ketundukan lahir dan batin, sulit kita menemukan, ya nggak? Kalau tunduk secara lahir mudah, nanti kalau batin gimana? Kita kan tidak tahu isi hati orang kan. Kalau misalkan kita disuruh orang ini diterima sebagai saudara kita, kalau tunduk secara lahir dan batin, nggak ada seorang pun bisa, ya tidak. Makanya saya lihat lahirnya dia, lahirnya udah dia taat kepada Allah, melakukan ibadah, mengesahkan Allah, mengikuti sunnah Nabi, muslim. Adapun hatinya kita serahkan kepada Allah. Jelas apa ya? Jadi di sini mereka masuk Islam dalam keadaan iman belum ada dalam hati mereka. Tapi Allah tidak membuka pintu tobat. Allah buka pintu tobat. Karena Bapak, jangan juga kita menutup pintu hidayah dari seseorang. Contohnya, kalau ada orang masuk Islam, anggap masuk Islamnya gara-gara apa? Wanita lah. Sana ada orang kafir, maka saya mau masuk Islam, bisa nggak Pak Ustadz? Ya, kenapa kok tiba-tiba masuk Islam? Oh, kebetulan saya suka dengan ini, seorang wanita muslimah, saya udah cinta nih, saya pengen inilah nikahi dia, tapi dia kan muslimah, saya bukan muslim, ya mau nggak mau saya harus masuk Islam. Niat dia apa? Karena wanita kan? Nah jangan kita kata, nggak boleh, nggak usah. Yang begitu, kalau memang dia udah mau masuk Islam, kita arahkan, dia udah nggak apa-apa masuk Islam, sambil kita arahkan supaya apa? Ikhlas. Masuk Islamnya bukan karena wanita. Ya siapa tahu Bapak, kita kan nggak tahu hati orang. Pertama mungkin niatnya karena wanita. Lama-lama setelah belajar Islam, akhirnya dia merasa,
oh ternyata Islam itu indah. Akhirnya setelah dia masuk dalam Islam, dia udah lupa dengan tujuan awalnya. Akhirnya dia merasakan saya masuk Islam karena ingin mengharapkan ridho Allah, karena ingin mendapatkan surga. Ikhlas akhirnya. Mungkin nggak? Mungkin. Maka jangan kita tutup pintu hidayah dari seorang ya. Kalau ada orang masuk Islam kita terima, walaupun alasannya pertama harta dan semacamnya. Dan inilah yang terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah SAW memberikan pemberian kepada orang kafir, kasih seperti Sofwan bin Umayyah, kasih 100 unta, kasih lagi 100 unta, kasih lagi 100 unta, 300 unta, demi keislaman satu orang. Nah, Sofwan bin Umayyah berkata, dulu wajah Muhammad adalah wajah yang paling aku benci. Ketika dia ngasih hidayah baru, terus ngasih dia kasih, akhirnya berubah dia menjadi wajah yang paling aku cinta. Nah itu Bapak, bisa jadi orang pertama masuk Islam karena harta, tapi lama-lama nikmat. Dia merasa, oh Islam itu indah. Nah seperti orang Arab tadi juga ada dalam hadis lain, dia dikasih oleh Nabi unta, apa lupa saya hewan pernah, unta atau kambing, hampir 1 lembah kasih pada kambing. Rasulullah ngasih ke dia begitu, sehingga akhirnya dia pulang ke kampungnya, nyuruh kaumnya untuk masuk Islam. Bayangkan, pertamanya dia masuk Islam karena tertarik harta, setelah dia dalam Islam dia akhirnya sudah lupa dengan harta. Nah itu, jadi jangan kita tutup pintu hidayah. Ini mengingatkan saya mungkin kisah Bapak yang pernah dengar orang bule, orang Inggris yang masuk Islam di Mesir. Mungkin saya pernah cerita juga kan, bagaimana dia masuk Islam. Tadinya nggak sengaja, dia perjalanan jauh, dia naik sepeda dari Inggris melintasi Yunani terus ke Turki lalu ke Mesir. Nah ketika di Mesir, kebetulan dia, karena dia kan musafir kan, nggak punya kenalan, nggak punya apa, dia pun diberikan tumpangan oleh seorang kasir di sebuah kayak apartemen itu. Nah dia tengok di sebelah apartemennya, sebelah rumahnya ada seorang wanita yang membuat dia suka, jatuh cinta istilahnya itu. Dia pun langsung nekat melamar wanita tersebut. Bayangkan, orang kafir langsung mendatangi wanita ingin melamarnya. Nekat nggak ini? Nekat ya? Mungkin nggak kalau itu terjadi di Indonesia? Nggak mungkin kan? Kan mikir panjang kan? Saya jadi teringatin Bapak, ini sekelas info lah. Ada ikhwan kita, orang Amerika, udah punya istri 1, orang Indonesia juga. Dia lagi pulang liburan kerja di Qatar sana. Tiba-tiba datang ke Ma'had di Depok, ingin melamar anaknya Ustadz. Oh saya mau lamar, pokoknya bukan lamar anak Ustadz, pokoknya melamar akhwat di situ, pengen cari akhwat ke istri kedua. Akhirnya Ustadz yang situ pada bingung, ngasih tahu ke dia kan nggak bisa bahasa Inggris, pakai penerjemah. Kalau di sini di Indonesia untuk melamar tuh tidak seperti mencari sepatu. Artinya saya suka ini langsung dibeli, enggak. Artinya kita lihat dulu ini siapa yang melamar, keluarganya siapa, ya kan? Apa backgroundnya seperti apa, gitu kan? Nah, ini di Indonesia, nggak tahu kalau daerah lain. Nah di Mesir begitu juga. Jadi orang Arab ya orang Inggris ini melamar ingin menikahi seorang wanita Mesir. Akhirnya apa keluarganya? Kaget, siapa kamu? Disebutkan seorang Inggris. Apa agama kamu? Kata bukan Islam. Ditolak Bapak ya. Nah, kami nggak akan menerima laki-laki kafir untuk menikahi putri kami. Kalau kamu mau masuk ini, apa mau menikahi ini, kamu harus Muslim. Tahu ya? Akhirnya mikir Muslim, dia belum pernah belajar tentang Islam. Ya sudahlah, dia nggak langsung masuk Islam begitu, nggak berpikir masuk Islam. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pelajari tentang Islam. Nah, ini bagusnya kayak gitu. Dia belajar tentang Islam, dia belajar mulai dari Al-Fatihah, terus dia belajar di Mesir nih ya, dari nol belajar Al-Fatihah, surat-surat lain sampai akhirnya dia selesai 30 juz. Bukan membaca, tapi menghafal. Bayangkan orang kafir masuk Islam. Pertama dia nggak langsung masuk Islam, nggak langsung hafal. Dia pelajari dulu Al-Fatihah, surat-surat pendek. Terus setelah dia pelajari,
ternyata indah juga ya Al-Quran ini. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia setelah itu menghafal Quran sampai selesai 30 juz. Yang akhirnya sudah masuk Islam. Selesai 30 juz, dia kuliah di Al-Azhar, selesai S1. Udah punya gelar, sudah punya hafalan Quran. Tiba-tiba ada orang bisikan, gimana yang perempuan itu? Dia kan, kamu pengen melamar itu, nah kan kamu udah muslim nih, udah hafal 30 juz, udah punya gelar, gimana kamu? Bagaimana kalau wanita itu, kamu nikahi wanita itu? Tiba-tiba apa yang dikatakan orang Inggris ini? Dulu mungkin saya tertarik ke dia, karena kecantikan dia. Sekarang Islam lebih saya cintai daripada dia. Artinya dia sudah merasakan nikmatnya Islam sehingga lupa dengan wanita. Nah itu apa ya? Artinya sekali lagi, bisa jadi ada orang masuk Islam bukan karena cinta dengan Islam. Pertama karena harta, dunia, dan semacamnya. Kalau ada orang seperti itu, apakah kita tolak? Jangan, kita tampung. Nanti sambil dia masuk Islam, kita arahkan, kita ajarkan. Mudah-mudahan di kemudian hari dia dapat hidayah sehingga artinya iman benar-benar menguasai hatinya sehingga akhirnya menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Muslim dan mukmin yang sesungguhnya. Nah itu ya Bapak ya. Jadi orang Arab tadi juga begitu. Mereka masuk Islam bukan karena ikhlas, karena dorongan harta dan semacamnya. Nah, Nabi terima. Nah, tapi Nabi arahkan mereka supaya mereka iman, bukan cuma Islam tapi iman. Ya. Ini faidah dari ayat tersebut ya. Kita lanjut. Jadi mukmin yang sesungguhnya, seorang mukmin adalah orang yang hatinya tunduk, bukan cuma lahirnya yang tunduk ya. Makanya Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu tidak ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya di sini as-shadiquna fi imanihim, orang yang jujur dalam hal keimanan mereka. Karena surriha bihi ba'd, sebagaimana akan ditegaskan setelah kalimat ini, orang yang jujur dalam keimanan mereka, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu tidak ragu. Ragu dalam apa? Ragu dalam apa? Keimanan. Lam yasyukku fil iman. Mereka tidak ragu lagi dalam hal iman. Artinya bahwa kalau ada orang kami beriman pada Allah dan Rasulnya, terus kamu yakin tidak Al-Quran sempurna? Saya ragu ya, ada nggak sempurna? Ini berarti nggak beriman. Kalau sudah ada keraguan, itu meniadakan iman. Makanya di antara pembatal keimanan, keislaman, yaitu ragu. Kalau seorang sudah meragukan ajaran Islam, walaupun sedikit, batal Islam. Apa ya? Maka hati-hati ya. Kita lanjut. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah yang hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu tidak ragu dan berjihad dengan jiwa dan harta mereka di jalan Allah. Jadi artinya apa? Imannya diwujudkan dengan tindakan nyata. Karena jihad ini tanda salah satu bukti keimanan paling nampak. Makanya kata Imam Al-Mahalli di sini, fajihaduhum yudhiru sidqa imanihim. Nah ini jihad yang mereka lakukan menampakkan kejujuran iman mereka. Bapak, kalau orang sudah berjihad itu menunjukkan bukti keimanan yang tampak. Karena kalau cuma dalam keadaan aman saja, seorang misalkan kalian sholat ya sholat, kalian zakat atau bukan zakat, sholat, puasa, ini masih belum nampak seorang itu mukmin atau tidak. Tapi kalau suruh jihad, mengorbankan harta, jiwa, tenaga, barulah nampak mana yang beriman sungguhnya, mana yang tidak. Ya tidak, butuh ujian Bapak ya. Seorang beriman atau tidak nampak dari jihad. Ya jihad mereka, kata Imam Al-Mahalli, akan menampakkan kejujuran iman mereka, kebenaran iman mereka.
Makanya Allah katakan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur fi imanihim, dalam hal keimanan mereka. Mereka itulah orang yang jujur. Mereka itu siapa? Tadi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu tidak ragu, kemudian apa? Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur. La man qalu amanna wa lam yujad minhum ghairul Islam. Mereka itulah orang yang jujur dalam hal keimanan mereka, bukan orang yang berkata kami beriman padahal yang ada pada mereka hanyalah Islam, yaitu ketundukan secara lahir. Jadi orang cuma tunduk secara lahir tidak dikatakan beriman. Lahir saja, hatinya tidak tunduk, ya. Nah, inilah yang terjadi pada sebagian orang-orang Arab Baduy. Tidak semuanya, Bapak, ya. Karena ada orang Arab Baduy yang masuk Islam memang tulus. Karena apa? Mencintai Islam, mengetahui kebenaran Islam, lalu mereka masuk Islam. Tapi sebagian lainnya ada banyak masuk Islam karena dorongan harta, dorongan ekonomi, perut, dan semacamnya. Nah, itulah dua ayat yang kita bahas, yaitu ayat surat Al-Hujurat ayat 14 dan ayat ke-15. Dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faedah. Di antaranya pertama, dalam ayat ini Allah mengabarkan hakikat keadaan sebagian besar orang-orang Arab Baduy. Allah menggambarkan hakikat keadaan sebagian besar kaum Arab Baduy. Seperti apa keadaan mereka? Mereka Islam secara lahir, tapi iman belum ada di hati. Ya, ini sebagian besar Arab Baduy di zaman Nabi. Ya, kalau zaman sekarang bagaimana? 11-12 ya mungkin, ya. Ya. Sekali lagi ini tidak semuanya, Bapak, ya, sebagian besar. Kita nggak boleh zalim kalau semuanya begitu, enggak. Ya. Yang jadi masalah kenapa mereka demikian? Kok kayaknya keimanan mereka itu setipis sekali? Karena apa? Jauh dari ilmu, jauh dari peradaban, Bapak, ya. Makin jauh dari peradaban, makin jauh dari ilmu, yang namanya kemunafikan, kekafiran merajalela. Ya. Maka tidak disarankan kita tinggal di pedalaman yang jauh dari ilmu dan semacamnya, kecuali kalau dalam rangka apa? Dakwah. Kalau bukan dakwah, cuma iseng dagang, maka usahlah. Iman kita itu naik turun. Di tengah-tengah kaum muslimin saja iman kita seringnya, apalagi kalau jauh di pedalaman, jauh dari ilmu, jauh dari peradaban, ya tinggalnya seringnya melihat hewan. Akhirnya perilakunya seperti hewan, ya buas seperti hewan. Makanya seperti dalam hadis, man bada jafa, siapa yang tinggal di pedalaman maka perangainya akan keras. Ya, kenapa keras? Ya karena jarang menyaksikan peradaban manusia dan semacamnya. Ya kecuali kalau ada ini ya, ada sebab, ya. Misalkan kalau seorang tinggal di pedalaman karena misalkan apa, menghindari fitnah, ya boleh. Fitnah itu maksudnya apa? Seperti peperangan sesama kaum muslimin. Wah, saya nggak mau ikut terlibat dalam, saya mikir ya tinggal di pedalaman, nggak masalah. Tapi kalau tanpa hajat tidak diperbolehkan, ya. Banyak mudaratnya dibandingkan maslahatnya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat tadi menunjukkan bahwasanya iman dan Islam maknanya beda jika disebutkan secara bersamaan. Nah, ini Bapak, ya. Jadi ini pendapat yang benar, pendapat mayoritas ulama ahli hadis, ulama ahlu sunnah, bahwasanya iman dan Islam kalau disebutkan secara bersamaan maknanya beda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah maknanya sama, ya Pak, ya. Ini pendapat mayoritas ulama, ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat Islam ya iman, iman ya Islam, walaupun disebutkan secara bersamaan maupun terpisah. Di antara yang berpendapat seperti ini Imam Bukhari, Imam siapa lagi? Ibnu Abdul Bar,
Ya. Dan sebagian ulama lagi ada yang berpendapat Islam itu syahadat, iman itu amal. Jadi ketika sama syahadat Islam, kalau sudah beramal ini iman, mukmin. Ini pendapat Imam Az-Zuhri. Tapi sekali lagi pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, yaitu pendapat mayoritas ulama bahwasanya iman dan Islam maknanya berbeda kalau disebutkan secara bersamaan dan maknanya sama kalau disebutkan secara terpisah. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan atas dasar keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amalan kita. Artinya kalau kita melakukan amalan apapun, ikhlaskan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan mengurangi, apalagi melenyapkan. Yang jadi masalah kalau kita tidak ikhlas, kita beramal riya karena ingin dilihat, atau sum'ah karena ingin didengar, intinya karena ingin dipuji. Kalau kita beramal seperti itu, nggak akan dapat pahala sekali, rugi. Atau beramal karena dunia, tujuannya dunia, melakukan amalan ibadah untuk dunia, ini juga tidak dapat pahala. Tapi dunia dapat nggak? Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Itulah makanya ikhlas ya. Kalau niat kita ikhlas, akan Allah balas dengan sebaik-baik pembalasan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tersebut, ya, di antara sifat yang Allah miliki yaitu mengampuni dan menyayangi. Ya, ini termasuk sifat Allah yang wajib kita yakini. Saya menanya Bapak, ada tidak sifat menyayangi dan mengampuni dalam sifat 20? Ada? Nggak ada ya? Tapi kalau ditanya itu, kamu yakin tidak Allah maha pengampun? Yakinlah. Kamu yakin tidak Allah itu maha penyayang? Yakinlah. Tapi ada tidak sifat 20? Ada ya? Gimana? Bingung sendiri. Oh ya. Makanya Ahlus Sunnah menyatakan sifat Allah tidak terbatas, sebagaimana sifat Allah, nama Allah tidak terbatas. Nama Allah tidak terbatas, sifat Allah juga tidak terbatas ya. Inilah keyakinan yang sesuai dengan fitrah manusia dan mudah kita pahami Bapak. Akidah Ahlus Sunnah itu akidah yang mudah dipahami, tidak rumit Bapak. Ada selain akidah Ahlus Sunnah itu rumit. Karena apa? Menggunakan filsafat, ilmu kalam. Tapi kalau akidah Ahlus Sunnah mudah, apapun ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan sifat Allah, terima. Saya meyakini. Adapun seperti apanya, bagaimana yang saya nggak tahu, serahkan pada Allah. Mudah kan? Mudah ya. Beda dengan orang-orang ahli filsafat, ahli kalam, kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ketika dapat ayat sifat, langsung pikir, ayatnya sebegini, lahirnya kayaknya bermasalah nih, belokan maknanya. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah, ayatnya bermasalah, sifat kayaknya nggak ada, tolak aja, ditolak. Tapi kalau Asy'ariyah nggak mungkin tolak. Setiap sifat setiap ayat Allah pasti mengandung makna. Tapi maknanya bukan begini, dibelokkan. Jadi mereka memperumit sendiri permasalahan. Sebenarnya masalah sifat-sifat Allah itu mudah. Cukup kita baca, kita yakini, sudah selesai. Nggak usah dipikirkan bagaimananya, seperti apanya. Itu Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, keraguan itu meniadakan keimanan. Ya, artinya kalau seorang sudah ragu, maka imannya hilang. Dia tidak dianggap orang yang beriman, tidak dianggap muslim, apalagi mukmin. Ya, ini Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini. Dari ayat ini dan ini terakhir, jihad di jalan Allah ini merupakan salah satu bukti benarnya iman seseorang. Sebab Allah sebutkan, setelah menyebutkan orang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu, lalu tidak ragu, kemudian berjihad di jalan Allah
dengan harta dan jiwa mereka. Setelah itu Allah tutup dengan apa? Mereka itulah orang yang benar, jujur dalam hal keimanan. Itu menunjukkan jihad merupakan bukti jelas yang menunjukkan benarnya keimanan seorang. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita orang yang jujur dan benar iman kita, diantaranya dengan diberikan karunia berupa jihad di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.